Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah la khawla wa la quwata illa billah. Para siswa, peserta pengenalan lingkungan sekolah yang Pak Guru banggakan. Hari ini hari kedua kita mengikuti PLS di SMP Muhammadiyah 3. Oleh karena itu, setelah para siswa melaksanakan daftar ulang dan pengambilan buku paket, maka ada materi yang akan Pak Guru bawakan berkaitan dengan kurikulum belajar masa pandemi COVID-19. Anak-anak sekalian, PLS sekarang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini adalah tahun yang sangat merugikan kita semuanya, terutama berkaitan dengan proses pembelajaran, di mana kita tidak bisa langsung bertatap muka di dalam kelas, bercengkerama di dalam kelas, tapi masih menggunakan media, mungkin WA, mungkin daring, dan terusnya. Tetapi masih kita syukuri, kita diberikan nikmat oleh Allah, masih dipertemukan walaupun lewat rekaman berkaitan dengan pelaksanaan PLS yang kita laksanakan ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan bahwa Ananda masuk di SMP Muhammadiyah 3. Saya ucapkan selamat datang di SMP Muhammadiyah 3 Samarinda. Di depan ada tayangan yang energik, yang memiliki gerak yang lincah. Ini saya memberikan gambaran bahwa Ananda tidak perlu bersedih hati karena tidak diterima di sekolah negeri. Di dalam sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini, sekolah negeri dan swasta itu bukan dibedakan status negeri swastanya, tetapi dilihat dari status akreditasinya. Dan alhamdulillah, SMP Muhammadiyah 3 Samarinda yang dimana anak-anak sekolah sekarang ini terakreditasi A, artinya sama kualitasnya, proses pembelajarannya dengan sekolah-sekolah negeri yang ada di lingkungan kita. Karena itu sekali lagi tidaklah salah anak-anak masuk di SMP Muhammadiyah 3 Samarinda. Saya ucapkan selamat datang di SMP Muhammadiyah 3 Samarinda. Sebelum Bapak nanti menyampaikan tentang kurikulum dan cara belajar, saya perlu sampaikan yel-yel kita. Nanti ada 2 yel-yel yang setiap mungkin pertemuan atau tengah-tengah pertemuan akan saya ajak anak-anak untuk membangkitkan semangat atau motivasi dengan yel-yel yang kita sediakan. Ada 2. Yang pertama, apabila nanti Pak Guru mengucapkan SMP Muhammadiyah 3 Samarinda, maka tangan anak-anak harus berada di depan seperti ini. Dengan mengucapkan SMP Muhammadiyah 3 Samarinda, ku bangga, ku jaga, ku sukses bersamanya, insya Allah. Nah, ini yang pertama. Jadi, ku bangga, ku jaga, ku sukses bersamanya. Kalimat ini kita ambil, kata-kata ini kita ambil sebagai seorang pelajar Muhammadiyah harus bangga. Kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia, kita harus bangga menjadi putra Samarinda, kita harus bangga dilahirkan ibunda kita, dan kita juga harus bangga terhadap sekolah kita. Kalau kita tidak bangga, maka tidak akan ada motivasi semangat di dalam belajar. Maka yang pertama kali tanamkan kepada diri kita, kepada diri anak-anak, harus bangga menjadi siswa SMP Muhammadiyah 3 Samarinda. Jadi harus bangga. Maka kita pompa energi yang dari intern kita agar nanti akan memiliki kebanggaan itu, sehingga semangat di dalam belajar kita akan meningkat. Ku bangga. Setelah kita bangga, tidak cukup, kita harus jaga. Jadi anak-anak sekalian, SMP Muhammadiyah 3, Muhammadiyah yaitu organisasi Islam, organisasi tertua, ya, organisasi yang mendirikan sekolah umum dan agama dipadukan pertama kali
Dan di Indonesia ini sekolah Muhammadiyah lebih daripada 222.000 itu tahun 2011. Sekarang masih bertambah lagi. Sehingga kita berbangga dan kita jaga nama baik sekolah kita. Kita jaga nama baik SMP kita. Jadi ku jaga. Setelah kita bangga, kita jaga, maka insya Allah kita akan sukses bersama SMP Muhammadiyah 3 Samarinda. Dulu, tahun-tahun yang lalu, banyak sekali siswa yang masuk di SMP Muhammadiyah 3 sama dengan rekan-rekan, sama dengan anak-anak. Di antaranya alasannya karena nanti dimasuk negeri. Tapi setelah 3 tahun bersama SMP Muhammadiyah 3, ternyata lanjutnya bisa diterima di sekolah-sekolah menjadi favoritnya. Sehingga output alumni SMP Muhammadiyah 3 ternyata bisa diterima bahkan di SMA Negeri 5, SMA Negeri 3, di MAN 1, MAN 2, ya. Jadi sekolah-sekolah itu tidak hanya miliknya negeri. Kalau nanti rekan-rekan atau anak-anak ingin melanjutkan di sekolah negeri juga bisa. Pertama, akreditasi nanti menjadi pertimbangan siswa diterima atau tidaknya. Apalagi kalau anak-anak nanti setelah habis SMP Muhammadiyah 3 setelah 3 tahun sekolah sini bisa melanjutkan ke sekolah-sekolah Muhammadiyah. Tentu saja lebih mudah dan lebih memberikan kesempatan yang lebih luas. Jadi yang pertama, nanti kalau saya sebut SMP Muhammadiyah 3 Samarinda, ku bangga, ku jaga, ku sukses bersamanya, insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti ada kalau ada corona. Nah ini katanya dengan sekarang apabila Pak Guru mengatakan corona, maka pakai masker, pakai cuci tangan, jaga jarak. Itu nanti di tengah-tengah nanti ada, supaya nanti anak-anak tidak tidur. Anak-anak jadi memperhatikan, di samping memperhatikan materi juga akan dapatkan yel-yel yang membangkitkan atau motivasi kita di dalam belajar pada hari ini. Anak-anakku sekalian, setiap manusia dilahirkan pasti harus punya mimpi. Jadi, orang yang paling miskin di dunia ada orang yang tidak punya mimpi. Anak-anak juga, anak-anak sekolah di SMP Muhammadiyah harus punya mimpi. Ya. Maka Soekarno mengatakan orang yang termiskin di dunia, bukan MZ ya, kata Soekarno, adalah generasi atau manusia yang tidak punya mimpi. Anak-anak juga harus punya mimpi. Nah, mimpinya anak-anak itu akan kita arahkan atau lembaga Muhammadiyah arahkan menjadi dalam bentuk visi, ya, pandangan ke depan. Ya. Jadi visi yang akan kita bawa anak-anak ke depan itu menjadikan generasi yang cerdas, cakap, terampil, percaya diri berdasarkan iman dan takwa. Ini gambarannya seperti ini. Jadi bagaimana anak-anak nanti kedepannya menjadi generasi yang cerdas. Ya. Kecerdasan minimal anak-anak harus memiliki kecerdasan spiritual. Nah di sini nanti tiap pagi anak-anak akan diarahkan untuk mendapat tadarus pagi, baca Al-Quran semuanya. Jadi tidak jangan khawatir anak-anak yang belum bisa baca Al-Quran nanti juga akan diajari. Dimulai dari Iqra, dari TPA itu akan dipisah-pisahkan. Jadi yang masuk di sini kan ada ini sudah lancar, ini sudah khatam, bahkan mungkin ada yang berapa juz hafal, tapi ada yang masih alifan, masih kan? Oleh karena itu nanti akan dipisah-pisahkan. Yang pertama adalah kecerdasan spiritual. Akan diajak untuk sholat duha. Anak-anak akan dapatkan tausiah pagi, ya. Yang ciri khas di Muhammadiyah memang seperti itu, termasuk nanti anak-anak siang atau zuhur berjamaah. Nah, kalau sekolah-sekolah yang lain, maaf, mungkin sholat itu dijadwal. Tapi kalau orang Islam kan sholatnya pasti itu sehari semalam minimal 5 kali. Bukan kalau Rabu baru sholat zuhur bersama, Selasa enggak. Di Muhammadiyah, sekolah di Muhammadiyah dari pagi sampai dengan tengah hari atau sampai zuhur itu diajarkan untuk sama-sama untuk meningkatkan kecerdasan spiritual. Yang kedua, kecerdasan intelektual. Gimana caranya? Nah, anak-anak yang sudah daftar ulang itu ke sekolah ngambil buku. Jadi sudah disiapkan. Nah, kenapa di sana isinya ilmu di situ? Ya. Nah, nanti berkaitan dengan kurikulum K13 itu yang membedakan kurikulum sebelumnya adalah pendekatan eksplor. Jadi mengeksplor anak-anak. Beda kalau dulu anak-anak itu hanya dikasih.
materi. Kalau sekarang dengan buku itu anak-anak bisa mengembangkan potensi dirinya di dalam belajar. Nah, oleh karena itu cerdas. Ini baru cerdas, belum lagi kecerdasan, keterampilan. Nanti akan diwujudkan dalam bentuk misinya. Nah, untuk mencapai misi nanti akan kita bagi menjadi beberapa visi, uraiannya. Menumbuhkan, menghayatkan dan pengamalan ajaran agama Islam itu jelas dengan kegiatan-kegiatan rutin keagamaan. Anak-anak sekalian, nanti kaitannya dengan kurikulum di Muhammadiyah itu, sementara ini mungkin baru sedikit warga atau masyarakat yang mengenal kurikulum Muhammadiyah itu. Padahal kurikulum Muhammadiyah itu kalau kita sejajarkan dengan sekolah yang sejajar kita MTS, bahkan lebih. Nanti akan kita jelaskan uraiannya. Itu Al-Islam di Muhammadiyah sering disebut dengan Ismuba, Al-Islam, Muhammadiyah dan bahasa Arab. Itu di dalamnya Ismuba itu ada fikih sendiri, akhlak sendiri, tauhid sendiri, tarikh sendiri. Sehingga itu plusnya di Muhammadiyah. Kalau di sekolah umum nanti anak-anak hanya mendapatkan pendidikan agama dan Al-Islam itu 3 jam. Di Muhammadiyah itu ada 13 jam. Kalau wajib kurikulum itu ada 38 jam, di Muhammadiyah sepertiganya adalah kegiatan-kegiatan keagamaan Al-Islam, pendidikan agama Islam. Walaupun secara implisit di samping dalam bentuk mata pelajaran, seluruh pendidikan di Muhammadiyah itu semuanya diarahkan kepada pembinaan akhlak. Artinya belajar matematika juga Islami, belajar bahasa Indonesia juga Islami, belajar bahasa Inggris dengan Islami. Di mana letaknya? Di dalam pembukaan, pelaksanaan dan sampai dengan penilaian. Menumbuhkan semangat belajar yang tinggi bagi guru dan siswa. Jadi anak-anak jangan dikira Pak Guru juga tidak belajar. Guru-guru di Muhammadiyah terus belajar juga. Contohnya ada workshop, ada pelatihan. Maka guru-guru di Muhammadiyah juga terlibat dalam MBMP, MKKS, itu belajar. Jadi siswanya belajar, gurunya belajar. Menumbuhkan teknologi dan informasi. SMA Muhammadiyah, salah satu sekolah yang ada di Samarinda ini, sudah memiliki lab IT. Bahkan mulai kelas 1 nanti anak-anakku bukan hanya teori, belajar IT, tetapi langsung praktek di ruang IT. Kenapa? Karena keperluan IT sekarang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Termasuk anak-anakku sekarang bisa buka HP, bisa buka komputer. Itu kalau tidak pandai IT dan penggunaan IT yang sehat dan benar, itu akan tidak bisa belajar. Menumbuhkan minat mandiri berwirausaha. SMP Muhammadiyah 3 Samarinda juga mengembangkan itu. Ada kreasi kewirausahaannya itu, ya. Mungkin bahkan ada pelajaran fisika, cara membuat makanan yang sehat seperti apa itu dikembangkan di sekolah kita. Dan yang kelima misinya menumbuhkan minat olahraga dan seni. Alhamdulillah ada beberapa kegiatan lomba yang diikuti para siswa di SMP Muhammadiyah 3 itu juga bisa meraih gelar, baik itu internal ke Muhammadiyah, di sekolah-sekolah Muhammadiyah maupun di luar Muhammadiyah. Kita punya grup drum band yang sering tampil di audisi atau di lomba-lomba, ya. Kita ada tim tari, ada tim paduan suara, ya. Olahraga kita ada pemain-pemain futsalnya, ada pemain bulu tangkisnya dan kegiatan-kegiatan keislamaan, ada maghorah dan terusnya. Ini semua adalah dalam rangka menumbuhkan minat olahraga dan seni. Para siswa yang Pak Guru banggakan, saya sedikit menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran. Ya. Proses pembelajaran mencakup 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi pertama adalah attitude, sikap. Anak-anak sekalian, masa yang akan datang itu yang paling utama adalah attitude atau sikap yang perlu dimiliki oleh setiap manusia dalam rangka era globalisasi. Mungkin orangnya pintar, tapi sikapnya jelek.
tidak akan terima. Bahkan di negara-negara maju, Pak Guru baca jurnal itu, apabila ingin melamar di suatu instansi atau perusahaan, itu tidak perlu dites lagi, tetapi hanya disuruh berjalan, mungkin bersenyum, ya. Di situ kelihatan sikap atau attitude seseorang. Jadi di sekolah Muhammadiyah itu lebih mengutamakan sikap, ya. Ada pepatah di Muhammadiyah itu anggun dalam bermoral, anggun moralnya, akhlaknya bagus, ya. Kalau saya sampaikan kepada ayah dan ibumu, tanya anak ibu pilih yang akhlaknya bagus atau otaknya cerdas. Saya yakin sebagian besar inginnya dua-duanya. Tetapi kalau suruh milih satu, pasti pilihannya adalah menginginkan anaknya adalah memiliki akhlak yang baik. Ya, memiliki akhlak yang baik. Nah, sikap ini. Oleh karena itu sikap ini yang akan kita tanamkan kepada para siswa. Ya, bagaimana anak-anak yang dari usia anak-anak sekarang menjadi usia anak. Kalau SD itu kan anak-anak. Ya. Kalau SMP sudah ada anak lagi. Kalau di SD mungkin makan sambil berdiri, di SMP tidak boleh. Ya, mungkin makannya tangan kiri, ya. Ya SMP tidak boleh, pasti ditegur. Ya, jadi tidak ada lagi masa kekanak-kanakan, ya. Jadi sudah masa anak-anak berubah menjadi masa anak. Sikapnya. Yang kedua, knowledge-nya, pengetahuannya. Nah, ini nanti akan dibimbing oleh Bapak Guru. Dari mana? Dari buku-buku literatur yang sudah anak-anak dapatkan. Walaupun Pak Guru menyadari nanti dalam belajar tentu saja banyak kesulitan. Tetapi kesulitan apapun itu akan bisa kita selesaikan sepanjang kita menjalani komunikasi. Anak-anak sudah dibagi kelasnya sekarang ada 7A atau 71, 7B atau 72 atau 73. Itu sama. Ya, nanti akan ada guru dampingnya atau disebut dengan wali kelas. Oleh karena itu nanti baik anaknya maupun orang tua, kamu atau wali yang tidak ada orang tuanya, itu bisa menjalin komunikasi dengan wali kelas itu. Yang ketiga, keterampilan. Nah, ini keterampilan juga diharapkan anak-anak terampil dalam bertingkah laku dan seterusnya. Ini akan membentuk segitiga seperti itu. Seperti ini nanti gambarnya. Sehingga terakhirnya proses belajar output yang anak-anak sekolah di SMP Muhammadiyah 3 yang kita ini, hasil belajarnya melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Artinya apa? Tiga-tiganya harus rata, tiga-tiganya harus berjalan sama-sama, tidak boleh salah satunya. Sekarang masyarakat kita banyak yang tidak seimbang antara keterampilan, antara pengetahuan dan sikap, tidak seimbang. Padahal itu harus beriringan, harus sama-sama. Kalau tidak akan terjadi kekosongan sehingga bisa menimbulkan apa yang disebut dengan kenakalan anak-anak atau kenakalan remaja. Baik, SMP Muhammadiyah 3 Samarinda, ku bangga, ku jaga, ku sukses bersamanya, insya Allah. Anak-anakku sekalian, saat ini kita mengalami perubahan. Ini tayangan ini sudah saya buat 6 tahun yang lalu sebenarnya. Segala sesuatu sekitar kita berubah. Apa yang tidak berubah? Semuanya berubah. Ya. Tapi tahun 2020 ini perubahan luar biasa. Ya, dulu anak-anak kalau diumumkan, anak-anak sehubungan besok Bapak dan Ibu guru apel hari guru, maka anak belajar di rumah. Wow, teriak senang sekali. Oh, tidak belajar senang. Ya. Sekarang terbalik, libur terus di rumah. Ya. Nah, ini contoh perubahan, tapi perubahan yang tidak sengaja. Ya, tidak kita inginkan. Jadi perubahan ini yang kita inginkan. Jadi, nah perubahan yang kita inginkan itu harus menuju suatu cita-cita nanti, apa yang disebut dengan kunci sukses. Ya. Apa yang akan terjadi pada tahun 2020 sekarang kan ini 6 tahun yang lalu kita buat. Ternyata ada perubahan yang luar biasa. Pandemi Covid ini luar biasa dampaknya. Bukan hanya dunia pendidikan, bahkan ekonomi.
ya. Bahkan jangan-jangan ya bisa bangkrut ya kondisi lingkungan atau masyarakat yang ada di kita. Pendidikan seperti apa yang siswa perlukan. Jadi tidak bisa belajar seperti model dulu lagi, ya tidak bisa. Sekarang belajar jarak jauh, pembelajaran belajar di rumah, ya. Nah, kita tidak bisa bayangkan, ya. Ternyata perlu adanya perubahan-perubahan. Bagaimana guru harus mengajar? Saya juga ini tantangan. Kalau guru yang tidak mau belajar tidak bisa mengajar. Oleh karena itu semua harus belajar. Gurunya belajar, siswanya belajar, atau disebut dengan proses pembelajaran bersama. Nah, untuk menuju itu anak-anakku sekalian, ya, kita ingin hidup ini sukses. Bapak menjelaskan, atau kemarin anak-anak itu disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, atau tadi telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Intinya adalah tidak lain adalah anak-anak ingin sukses. Karena memang kita tahu bahwa kita, saya, kamu, kita semuanya ini diciptakan oleh Allah, tidak ada yang tidak sukses. Ya, semua ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan sukses. Tetapi itu masih disebut dengan takdir Allah. Ya, jadi harus kita raih kesuksesan ini. Manusia diciptakan oleh Allah adalah menjadi orang yang sukses. Tidak mendiamkan Allah. Ya, tidak mendiamkan, tetapi tentu saja diberi perangkat atau diberi alat bagaimana menuju sukses itu. Sering saya katakan, untuk menjadi orang sukses, maka kuncinya adalah sukses itu sendiri. S yang pertama adalah orang yang sukses itu adalah orang yang memiliki sasaran atau tujuan yang jelas. Anak-anakku sekalian, kalau kamu ke sekolah SMP Muhammadiyah 3 Samarinda tidak memiliki tujuan dan sasaran yang jelas, itu tonggak awal anak-anak tidak sukses. Ulang lagi, kalau anak-anak pagi hari ke sekolah tidak memiliki tujuan yang jelas, ya, menuju ke sekolah tidak jelas, maka anak-anak tidak akan mendapatkan kesuksesan. Nah, ya? Jadi anak-anak dari rumah itu harus memasang niat nanti. Niat. Ya. Niatnya pertama adalah menuntut ilmu itu wajib. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban seorang muslim. Jadi namanya wajib ditinggalkan dosa. Maka pasang niat. Ya. Wadhi'u ilmi 'inda ghairi. Orang yang meletakkan atau mencari ilmu, kamu konadir diri yang bukan kepada ahlinya, kata Rasulullah, itu seperti orang yang mengalungi sekelompok babi dengan al-jauhar walulu'a wadzahaba, dengan emas, intan dan berlian. Tidak ada gunanya. Artinya anak-anakku sekalian, itu apabila pagi hari untuk menuntut ilmu itu niat betul, bahwasanya ini kewajiban. Maka ada hadis lain menjelaskan barang siapa menuntut ilmu karena Allah dan dia wafat atau meninggal di jalan Allah sama dengan dia di sabilillah. Ini menunjukkan bahwa dalam menuntut ilmu itu tujuan dan sasaran yang jelas. Man salaka tariqan, kata Rasulullah, yang tamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar rumah, kata baginda Rasul, yang tujuannya adalah untuk menuntut ilmu, maka sepertinya Allah akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Subhanallah. Ya, karena itu jangan tanggung-tanggung. Anak-anak betul-betul pagi hari berangkat sekolah niatnya karena ilmu dan ilmu. Yang kedua, nah ini kadang-kadang anak-anak tidak bisa ngerjakan matematika loyo. Ini jangan. Pak guru menyadari semuanya, bu guru menyadari semuanya. Anak-anak belajar itu kan tidak ngerti. Kalau ngerti ngapain belajar? Ya, apa yang kita belajar kalau mengerti? Justru kita tidak mengerti, justru kita belum tahu, belum paham, maka kita belajar. Dan tidak ada satu guru pun yang akan memarahi karena anak-anak belum tahu. Karena tugas guru itu adalah agar menuntut anak
dua tidak bisa, ketiga, tiga tidak bisa, keempat. Pasti tahu lama-lama kata ini harus sulit. Jangan sekali coba tidak bisa. Yang ketiga konsisten. Nah, ini jangan semangat itu hanya di awal. Biasanya anak-anak kalau pertama kali masuk itu semangat, tapi lama-lama harusnya meningkat, ya, bukan malah mendur, ya. Itu biasanya pengalaman kelas 1 semangat, kelas 2 sudah tahu aslinya temannya, tidak semangat, kelas 3 baru semangat karena ujian. Tidak boleh seperti itu. Tapi harus step by step, tahap demi tahap. Jadi konsisten. Serius, sungguh-sungguh. Ya. Siapa yang sungguh-sungguh akan berhasil. Menjajah wajah. Ini sungguh-sungguh. Ya, betul-betul. Ya. Orang tua kamu membiayai betul-betul kok. Jangan ada pepatah mengatakan ngapain Pak sungguh-sungguh sekolah di swasta aja. Itu terbalik, justru di swasta itu anak-anak harus sungguh-sungguh. Karena bayar. Karena bayar kita mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Masa sudah bayar tidak semangat? Ya. Justru kita termotivasi dengan kita mengeluarkan uang sekian, maka saya mendapatkan ilmu sekian. Ini jangan dibalik. Karena kita mengeluarkan uang, seenaknya ya. Itu namanya tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Yang selanjutnya yang memiliki energi. Nah, ini anak-anak sekalian. Nanti Bapak akan komunikasikan dengan orang tua anak. Untuk belajar itu memerlukan energi. Ada yang meneliti, anak atau siswa yang belajar itu memerlukan kalori dan energi lebih banyak daripada buruh-buruh yang di pelabuhan itu, yang angkat barang besar itu. Ya. Sehingga pagi hari harus anak-anak makan sarapan. Yang terjadi, maaf pengalaman Bapak dari guru, pagi hari kelaparan, akhirnya belajarnya tidak sungguh-sungguh. Ya, istirahat makan banyak-banyak, keringatan, habis istirahat malah tidur, kekenyangan. Ya, kapan sungguh belajarnya? Dalam teori belajar anak-anak sekalian, anak-anak waktu yang paling utama dalam belajar itu hanya 15 menit. Yang konsentrasi maksimal 100% hanya 15 menit. Itu pun apabila ada energi ini. Oleh karena itu anak-anak nanti Pak Guru akan komunikasikan kepada orang tua. Tidak cukup orang tua itu ngasih sangu, tuh. Nah, praktis kasih uang. Orang tua harus menyiapkan konsumsi pagi hari. Di negara-negara yang menjadi rujukan pendidikan Indonesia, contohnya di Finlandia, anak-anak itu pagi hari makan banyak-banyak. Ya. Baru sampai sore tidak apa-apa. Islam kan mengajarkan puasa. Ya kita belum full day, tapi minimal kalau pagi hari harus sarapan. Bapak repotkan orang tua, harus repot. Orang tua kamu nanti akan dijelaskan bahwa anak-anak mau belajar itu disiapkan energinya. Kalau anak-anak naik motor, bapaknya, bensinnya tidak disiapkan dari awal, dorong dulu tidak bisa jalan cepat, tidak bisa jalan. Jadi energi kekuatan. Makanya saya nyarankan anak-anakku sekarang lebih utama anak-anak sarapan di rumah. Ya, sarapan di rumah. Iman, energi, terjaga kesehatan. Memang sekolah ada kantin, tetapi tidak sehebat masakan dan makanan dan ibunya. Nah di sini makan pagi itu nanti akhirnya terjadi komunikasi harmonis antar warga di dalam keluarga. Mungkin bagaimana PR-nya, bagaimana bukunya ketinggalan atau enggak, mungkin seragamnya belum dimasukkan, mama aku bapak negur. Nah yang sering terjadi maaf, bapak mamanya juga belum bangun, anaknya sudah disiapkan uang di atas kulkas atau lemari. Nah ini tidak sulit bersukses. Yang terakhir, kunci sukses itu adalah sanggup menerima tantangan. Jadi anak-anak sekalian belajar pelajar itu harus sanggup menerima tantangan yang akan diberikan oleh guru dan sekolah. Ini jangan malah ditunjuk guru, waduh malah tidak turun. Ada PR, tidak bisa ngerjakan, tidak turun. Ya, takut kalau ketemu guru tertentu karena gurunya wajahnya mungkin agak serem. Saya belajar malah kalau perlu berdoa, ya Allah, esok aku sekolah belajar matematika, berilah aku kesempatan ditunjuk guruku untuk mengerjakan di depan begitu. Jadi sanggup menerima tantangan.